Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kiskindha Kandam yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan menghilangnya seorang anak secara misterius di hari ulang tahun. Dirilis dalam bahasa Malayalam, Kiskindha Kandam sutradarai oleh Dinjit Ayatan dan dibintangi Aparna Balamurali, Asif Ali Vijaya Ragavan sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di kawasan Neducal yang merupakan kawasan ekowisata sebentar lagi akan diadakan pemilu serentak. Dan karena hal tersebut, setiap warga yang memiliki senjata api berlisensi diwajibkan menyerahkannya ke kantor polisi. Ketika hampir semuanya sudah diserahkan, mantan kolonel militer Angkatan Darat bernama Tuan Pilai ternyata belum menyerahkan senjata. Dan karena hari ini adalah batas terakhir, kepolisian berencana menjemput senjata tersebut langsung ke kediamannya. Ajay yang merupakan putra bungsu Tuan Pilai mendaftarkan pernikahannya dengan wanita bernama Aparna di kantor pengurusan agama. Tak lama setelahnya, Ajay mendapatkan telepon dari kantor polisi Neducal yang memberitahu jika mereka akan segera menemui Tuan Pilai terkait senjata api yang belum diserahkan. Sedikit informasi tentang Ajay, ternyata pernikahan yang dilakukannya bersama Aparna sebenarnya bukanlah pernikahan pertama. Dahulu ia memiliki seorang istri bernama Pravina, namun telah meninggal dunia karena penderita penyakit kanker. Beberapa tahun berlalu sejak kepergian Pravina, Ajay tanpa sengaja bertemu dengan Aparna dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, Ajay juga memiliki seorang putra bernama Chachu yang merupakan buah pernikahannya dengan Pravina. Namun ketika berulang tahun yang ke-10, Chachu dinyatakan menghilang misterius di 3 tahun silam. Mendapatkan kabar jika Ajay telah resmi menikah, saudara laki-laki Pravina bernama Asop turut bahagia dan datang memberikan ucapan selamat kepada keduanya. Setibanya di rumah, Ajay terkejut lantaran banyak warga yang sudah berkumpul di kediaman mereka. Dan beranjak ke dalam rumah, inspektur polisi bernama Anan sedang menginterogasi Tuan Pilai terkait senjata api yang diklaim beliau telah menghilang. Pistol berjenis Smith & Wesson berkaliber 9 mm 3 tahun lalu ternyata lisensinya baru saja diperpanjang. Namun saat ini beliau tidak mengetahui di mana keberadaan senjata tersebut. Anan mengatakan kepada Ajay jika pemberitahuan pengembalian senjata sudah mereka sampaikan sejak 1 bulan silam. Namun mengapa di menit-menit akhir Tuan Pilai baru mengatakan jika senjata tersebut telah menghilang? Karena kesal, Anan meminta Tuan Pilai segera datang ke kantor polisi untuk membuat laporan hilang. Karena bagaimanapun jika senjata tersebut disalahgunakan oleh orang lain, maka beliau juga yang akan bertanggung jawab. Malam hari, Ajay mendiskusikan masalah tersebut kepada saudara laki-lakinya bernama Prasad yang sekarang sudah menetap di Amerika. Dan mengetahui karakter sang ayah yang tidak bisa dikritik, Prasad menyarankan agar Ajay menanyakan hal itu secara lembut. Lantaran kediaman mereka berada di sekitar kawasan hutan, Tuan Pilai curiga jika senjatanya tidaklah menghilang. Kemungkinan kawanan primata yang selama ini memang sering membawa kabur benda-benda kecil bisa saja membawa senjata tersebut dari kediaman mereka. Untuk itu Tuan Pilai meminta Ajay memanggil beberapa pemanjat pohon demi menemukan senjata tersebut yang bisa saja disembunyikan di balik ranting-ranting pohon. Apa yang diceritakan Ajay sepertinya memanglah benar. Aparna yang tengah menikmati teh di pagi hari melihat sebuah radio tergantung di atas pohon. Ajay menambahkan jika benda tersebut bukan satu-satunya yang diambil oleh kawanan primata. Beberapa benda dan mainan masa kecil Cuko juga diambil dan disembunyikan di atas pohon. Singkatnya, setelah ditelusuri, senjata api milik Tuan Pilai tidak dapat ditemukan. Alih-alih mendapatkan yang dicari, Aparna hanya menemukan sebuah truk mainan yang sepertinya adalah milik Cuko. Bersiap-siap pergi dengan beberapa buku catatan, Tuan Pilai kemudian mengunci kamar menggunakan kunci utama.
Dan karena sedikit macet, ia pun membiarkan pintu terbuka dan tidak terkunci. Tiba di kawasan hutan, Tuan Pilai menemui kerabatnya bernama Sumadatan. Dan sedikit informasi, Sumadatan adalah peracik minuman keras yang memiliki kedekatan dengan keluarga Tuan Pilai. Atas bantuan Asop, Ajay terhubung secara virtual dengan Lembaga Perlindungan Anak India. Selama ini, Ajay ternyata masih berusaha keras mencari keberadaan Cuko yang hilang misterius di 3 tahun silam. Semua usaha telah dilakukan Ajay, mulai dari membuat laporan polisi sampai melaporkan ke beberapa lembaga penting, namun hasilnya tidak membuahkan hasil. Ajay yang bekerja di Departemen Kehutanan melihat Sumadatan melakukan transaksi minuman keras secara terang-terangan. Namun karena ia sendiri memiliki kedekatan dengan beliau, ia pun tidak terlalu menggubrisnya. Di saat yang bersamaan, Ajay mendapatkan telepon dari polisi setempat yang mengabarkan jika di kawasan hutan Blok 11 telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal. Dan sempat menyangka jika senjata yang digunakan adalah milik sang ayah, Ajay bersama rekannya buru-buru meluncur ke TKP. Setibanya di sana, ternyata senjata yang digunakan bukanlah berjenis pistol, melainkan senapan laras panjang yang diduga milik pemberontak Naxalite. Pukul 7.30 malam, Aparna sedikit heran lantaran Tuan Pilai belum tiba di rumah. Merasa ada sesuatu yang terjadi dengannya, Aparna meminta Ajay untuk mencari tahu. Setengah jam setelahnya, Tuan Pilai menelpon Ajay dan mengatakan jika mobilnya mati tiba-tiba. Dan karena tidak bisa menanganinya sendiri, Tuan Pilai meminta Ajay segera datang ke persimpangan jalan yang menuju kawasan rumah mereka. Setelah tiba di sana, Ajay segera mengambil alih kemudi dan menghidupkan mobil. Dan tanpa disangka, mobil ternyata bisa langsung hidup dan tidak berkendala sama sekali. Dari arah hutan, Tuan Pilai tampak sedang membakar beberapa dokumen dan kertas-kertas potongan dari surat kabar. Aparna yang melihat kobaran api meminta Ajay memeriksa siapa yang melakukan hal tersebut. Namun saat akan bergerak ke tempat itu, tiba-tiba saja hujan turun sangat deras yang membuat Ajay mengurungkan melihatnya. Pagi hari, Ajay melaporkan kejadian pembakaran kepada personil polisi kerabatnya bernama Sifadasan. Dan karena melihat tidak ada yang bahaya, Sifadasan hanya menyarankan Ajay untuk lebih berhati-hati dan melakukan pengawasan. Setibanya di kantor polisi, Sifadasan mendapatkan pemberitahuan dari kepolisian Karnataka yang mengatakan jika mereka menemukan sosok mayat laki-laki berumur 13 tahun. Ragu karena ciri-cirinya sama seperti Cacu, Sifadasan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ajay. Menempuh perjalanan ratusan kilometer menggunakan kereta api, Ajay bersama Aparna, Sifadasan dan juga Asop kini telah tiba di rumah sakit Karnataka. Dan berjalan ke ruang penyimpanan jenazah, Ajay kemudian ditunjukkan wajah dari korban. Meskipun telah berusaha keras, Ajay tidak dapat menemukan jejak anaknya yang menghilang. Beban emosional dari kehilangan ini terlihat jelas dan Ajay masih mengejar setiap petunjuk yang mungkin membantunya menemukan Cacu. Kejadian seperti ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Ajay. Ia rela menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk menemukan sang anak yang bisa saja masih hidup atau memang sudah tiada. Sama seperti Ajay, Tuan Pilai juga masih menyelidiki hilangnya Cacu di 3 tahun silam. Mengumpulkan beberapa artikel dari banyak surat kabar, beliau sering mengunjungi Sumadatan untuk bertanya kejadian-kejadian di masa lalu. Pernah dalam sebuah momen, Tuan Pilai didatangi petugas sensus yang bertanya tentang data keluarga. Namun tanpa disangka saat ditanyai nama lengkap kedua putranya, Tuan Pilai harus melihat catatan kecil di kontak ponsel. Aparna yang melihat hal tersebut mulai merasa ada yang tidak beres dengan Tuan Pilai. Ia ragu jika ayah mertuanya memiliki penyakit pikun yang sudah sangat parah. Aparna teringat ketika malam Tuan Pilai memanggil Ajay di persimpangan jalan sebenarnya bukan karena mobil beliau tidak bisa dihidupkan, melainkan ia lupa jalan pulang lantaran berhadapan dengan dua simpang yang sangat mirip. Setelah mendiskusikannya, Aparna menyarankan Ajay agar membawa Tuan Pilai ke dokter ahli untuk memeriksa kesehatan.
Namun hal tersebut ditentang oleh Ajay yang kemudian menceritakan kejadian di 3 tahun silam. Penyakit lupa yang diderita oleh sang ayah sebenarnya sudah dirasakan Ajay dan seluruh anggota keluarga. Bahkan Cacu yang masih berumur 10 tahun sangat paham betul jika kakeknya sangatlah pelupa. Di momen makan malam, Ajay menyarankan berkonsultasi dengan seorang dokter. Namun apa yang didapat, Tuan Pillai malah mengamuk dan mengatakan jika dirinya tidak kenapa-kenapa. Intinya dari percakapan tersebut, Tuan Pillai tidak mau orang lain mengatakan jika dirinya telah pikun. Ia merasa sehat walaupun kenyataannya sangat berbanding terbalik. Seiring berjalannya waktu, Ajay mendapatkan informasi penting dari teman militer sang ayah bernama Tuan Jacob. Dari beliau akhirnya terungkap sebuah fakta jika Tuan Pillai sebenarnya tidaklah pensiun secara terhormat. Ia dipecat lantaran penyakit lupa yang dideritanya sudah sangat parah. Sekitar 13 tahun silam, Tuan Pillai yang dikenal militer disiplin tanpa kompromi tidak sengaja menghilangkan senjata api saat sedang bertugas. Namun setelah ditelusuri, pekerja laundry menemukan pistol tersebut berada di atas mesin cuci. Karena kecerobohan tersebut, atasan Tuan Pillai akhirnya mengetahui jika beliau memiliki penyakit lupa yang sangat parah. Dan tidak mau merusak kinerjanya di dunia militer, Tuan Pillai akhirnya diberhentikan secara tidak hormat. Namun walaupun begitu, untuk menjaga kerahasiaan sekaligus menghormati sosok Pillai, berita pemecatan disembunyikan dari dunia luar. Sebagai seorang suami, Ajay mengatakan jika ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran tersebut dari Aparna. Namun di balik hal itu, ia juga harus menghormati keputusan sang ayah yang tidak mau ada orang lain mengetahui kelemahannya. Intinya sebagai seorang anak, Ajay tidak bisa berbuat banyak memaksakan Tuan Pillai berobat ke dokter ahli. Ia hanya bisa bersabar lantaran itulah yang terbaik untuk keluarga mereka. Keesokan pagi, Aparna menonton rekaman video Cacu yang sangat aktif. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Aparna mulai membahas kronologi menghilangnya Cacu secara misterius. Malam ketika Cacu dinyatakan menghilang, Ajay dan Pravina ternyata berada di rumah sakit untuk melakukan konsultasi terkait penyakit kanker. Namun di saat yang bersamaan, Cacu hanya tinggal berdua bersama Tuan Pillai. Ajay baru mengetahui jika Cacu telah menghilang saat mereka kembali ke rumah. Sehingga dengan begitu bisa saja Tuan Pillai mengetahui di mana keberadaan Cacu, namun ia tidak mengingatnya sama sekali. Sembari membahas masalah tersebut, Ajay sedikit terkejut dengan iringan mobil polisi yang melintas di kediaman mereka. Di tanah perkebunan yang 2 tahun silam adalah milik Tuan Pillai dan dijual ke pengusaha asal Banglur ditemukan sebuah kerangka. Ajay bersama Aparna segera mendatangi TKP untuk melihat mayat siapa yang ditemukan kepolisian. Namun setelah tim forensik melakukan evakuasi, ternyata kerangka tersebut adalah kerangka primata yang tewas sekitar 3 tahun lalu. Keesokan hari, kepolisian mendapatkan temuan baru jika di kerangka primata terdapat bekas luka tembakan yang diyakini berasal dari pistol berjenis Smith & Wesson. Dan jika dicocokkan, senjata tersebut sama persis dengan senjata milik Tuan Pillai yang sebelumnya dinyatakan menghilang. Jika dilihat dari waktu menghilangnya Cacu di 3 tahun silam, penembakan primata juga terjadi di tahun yang sama. Sehingga dengan begitu bisa saja dua kejadian tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Di perjalanan pulang, Ajay melihat sang ayah sedang berbicara dengan Tuan Sumadatan di dalam hutan. Dan setelahnya ia kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat ditegur, Tuan Pillai mengatakan kepada Ajay jika ia tidak membawa mobil lantaran bensinnya telah habis. Namun tanpa diketahuinya, Ajay ternyata telah mengisi bensin sampai keadaan full tank. Sadar jika ayahnya memanglah lupa, Ajay kemudian menawarkan tumpangan sampai ke rumah. Dan selama di perjalanan, Ajay kemudian menceritakan semua temuan polisi terkait kerangka primata yang ditemukan kemarin. Keesokan hari, Tuan Pillai mengunjungi rumah sakit VMC untuk mengumpulkan beberapa laporan. Dan setelah menandainya, ia pun langsung bergegas pulang. Di 2 persimpangan menuju rumah, Tuan Pillai lupa jalan mana yang harus dilewati. Dan setelah sebuah angkutan umum melintas, ia pun baru ingat jalan mana yang harus dilalui.
Setibanya di rumah, seorang pria bernama Sekar mengaku jika dirinya adalah mantan tentara yang sama-sama bertugas di 15 tahun silam. Namun karena tidak mengingatnya sama sekali, Tuan Pilai kemudian membuka catatan kecil yang dimana terdapat kegiatannya bersama beliau di masa lalu. Apa yang diucapkan Sekar ternyata tidak sinkron dengan tulisan yang dibuat Tuan Pilai. Sehingga dengan begitu ia pun sadar jika yang dihadapannya saat ini bukanlah Sekar teman lamanya dahulu. Sembari mengingat masa lalu, Ajay bersama Aparna kini telah tiba di rumah. Dan dari percakapan keduanya terungkaplah jika Sekar adalah seorang dokter bernama Amrit yang diminta Ajay melakukan pengobatan tanpa diketahui Tuan Pilai. Di kantor polisi, dua fotografer wildlife mengatakan jika mereka pernah mengambil sebuah gambar primata di kawasan hutan Nedukal. Dan yang sangat menyita perhatian, salah satu primata memegang senjata api berjenis pistol. Menelusuri lebih jauh, ternyata pistol yang dipegang berjenis Smith & Wesson sama seperti milik Tuan Pilai. Sehingga dengan begitu kecurigaan polisi kini semakin besar. Tuan Pilai dipanggil untuk mengkonfirmasi apakah pistol tersebut memanglah miliknya. Dan setelah diamati secara teliti, ia pun mengakuinya. Namun walaupun demikian, inspektur polisi sebenarnya tidak terlalu percaya dengan apa yang disampaikan Tuan Pilai. Baginya pistol tersebut bisa saja milik orang lain ataupun hanya pistol mainan lantaran gambarnya tidak terlalu jelas. Kembali ke rumah, Tuan Pilai mengumpulkan beberapa kertas dan dokumen dalam sebuah kotak. Dan berjalan ke arah hutan, kertas-kertas tersebut kemudian dibakar seperti kejadian di beberapa malam lalu. Aparna yang dari kejauhan melihat hal tersebut seketika menjadi sangat curiga dan ingin mengetahui dokumen apa yang dibakar ayah mertuanya. Namun sayang saat akan merebutnya, Tuan Pilai menjadi sangat marah dan mendorong Aparna sampai terjatuh. Ajay yang baru saja sampai di rumah seketika langsung mendatangi keduanya. Dan tanpa disangka saat Ajay berdebat dengan Aparna, Tuan Pilai sepertinya sudah lupa dengan apa yang terjadi barusan. Di momen ini Aparna akhirnya melihat secara langsung penyakit lupa ayah mertuanya sudah sangat parah. Dan teringat kejadian di 3 tahun silam, ia pun sangat yakin jika Tuan Pilai pasti mengetahui misteri di balik menghilangnya Cacu. Singkatnya, atas saran dari Aparna, Ajay akhirnya mau menyelidiki kejadian misterius tersebut. Dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah mendatangi Tuan Sumadatan untuk bertanya apa yang dilakukan sang ayah ketika bertemu dengan beliau. Sebelum menceritakan semuanya, Sumadatan akhirnya buka suara tentang mayat primata yang ditemukan oleh kepolisian. 3 tahun silam saat Ajay dan Pravina berada di rumah sakit, Cacu membuat keributan dengan menembak seekor primata yang mengambil truk mainannya. Senjata yang digunakan adalah Smith & Wesson yang diam-diam diambilnya dari lemari Tuan Pilai. Dan karena hal tersebut sangat berbahaya, Tuan Pilai langsung memukul Cacu dengan sangat keras. Sumadatan yang kebetulan mengunjungi rumah mereka segera meredakan kemarahan Tuan Pilai. Dan karena membunuh primata adalah sesuatu yang sangat dilarang, ia pun akhirnya menguburkannya di lahan perkebunan. Beberapa menit setelahnya, Sumadatan sedikit heran lantaran Tuan Pilai menganggap tidak ada kejadian apapun yang baru saja terjadi. Bahkan kepada Cacu ia tidak marah seperti sebelumnya. Sumadatan mengatakan kepada Ajay jika Tuan Pilai mendatanginya lantaran ia menyadari pistolnya telah menghilang. Dan sejak saat itu beliau selalu meminta diceritakan kejadian masa lalu dan yang anehnya pertanyaan yang diajukan selalu sama di setiap pertemuan. Di kantor polisi, Tuan Pilai kembali diinterogasi terkait senjata api yang menghilang. Dan karena beberapa pertanyaan yang diajukan membuatnya gelisah, Dr. Amrit mengatakan kepada Ajay jika mereka sebaiknya berterus terang dengan penyakit beliau. Bersamaan dengan hal tersebut, Aparna mengumpulkan dokumen dan kertas-kertas dari pembakaran yang dilakukan Tuan Pilai. Dan setelahnya ia kemudian menyelinap masuk ke kamar beliau untuk menemukan apa yang sebenarnya masih menjadi misteri. Atas saran Dr. Amrit, Ajay akhirnya menunjukkan surat pemecatan sang ayah yang menderita penyakit lupa di 13 tahun silam.
Dan melalui surat tersebut, kepolisian baru menyadari kesalahan mereka lantaran telah memberikan izin lisensi kepada mantan militer yang seharusnya tidak layak mendapatkan senjata api. Karena tidak mau nama departemen tercoreng, Inspektur Polisi akhirnya menutup kasus menghilangnya senjata api Tuan Pilai dan mengklaim jika senjata tersebut hilang jauh di dalam hutan lantaran dicuri kawanan primata. Di kamar beliau, Aparna menemukan banyak sekali buku catatan yang ditulis oleh Tuan Pilai. Dan dari semua catatan tersebut ada sebuah tulisan yang berbunyi 2 peluru telah menghilang. Semakin penasaran, Aparna kemudian membongkar isi lemari. Dan tanpa disangka saat membuka sebuah laci rahasia, Aparna menemukan senjata api Smith & Wesson yang diklaim beliau telah menghilang. Sekembalinya dari kantor polisi, Aparna akhirnya menceritakan semua yang sudah ia temukan barusan kepada Ajay. Dan teringat kerangka primata yang tewas karena tertembak, Aparna mengatakan jika seharusnya peluru yang menghilang hanyalah 1 buah. Dalam catatan beliau, peluru yang menghilang adalah 2 buah. Sehingga dengan begitu, Aparna curiga jika peluru yang satunya mengenai Cacu dan membuatnya tewas saat itu juga. Seakan tidak bisa lagi menyembunyikan fakta yang sebenarnya, Ajay kemudian buka suara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan bersamaan dengan hal tersebut, scene flashback di 3 tahun silam kemudian diperlihatkan. Tanggal 19 Maret, tepatnya di hari ulang tahun Cacu, setelah Ajay mengantarkan Pravina pulang, ia pun kembali lagi ke rumah sakit. Namun di malam hari ketika tiba di rumah, Ajay dibuat terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Tanpa sengaja, Pravina mengatakan jika dia telah menembak Cacu dengan senjata api milik Tuan Pilai. Dan hal itu terjadi lantaran ia ingin mengambil senjata api yang tadi sore kembali diambil Cacu dari lemari beliau. Sembari merenungi nasib malang yang terjadi dengan keluarga kecilnya, Tuan Pilai kini tiba di rumah dan berjalan ke arah dapur. Ajay yang melihat dari arah tangga awalnya ingin menceritakan semua yang terjadi. Namun karena merasa hanya akan membahas masalah kesehatannya, Tuan Pilai akhirnya memutuskan untuk langsung pergi. Kembali ke kamar beliau, Ajay menjadi sangat syok lantaran Pravina berusaha mengakhiri hidup dengan meminum obat penenang dalam dosis yang sangat banyak. Dan di tengah keadaan kritis tersebut, Ajay langsung melarikan Pravina ke rumah sakit VMC tanpa mengurus jasad Cacu. Beberapa jam setelahnya, Ajay kembali ke rumah dan mendapati jika jasad Cacu telah menghilang. Dan ketika ingin bertanya kepada sang ayah, beliau malah tidak mengingat kejadian apa yang sebenarnya terjadi barusan. Seolah tidak bisa berkata apa-apa, Ajay sangat paham betul jika sang ayah yang telah menguburkan jasad Cacu di suatu tempat. Namun karena tidak mau membuatnya berpikir keras, Ajay hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut. Tidak menyadari jika ia yang telah menyembunyikan pistolnya, Tuan Pilai kemudian menemui Sumadatan untuk bertanya kejadian di hari ulang tahun Cacu. Dan melakukan penyelidikan demi penyelidikan, beliau akhirnya mengetahui fakta terbunuhnya Cacu yang tewas karena senjata api miliknya. Beberapa bulan setelah melakukan penyelidikan sambil membakar artikel dan dokumen-dokumen penting, Tuan Pilai mengatakan kepada Ajay jika satu dari kalian telah menewaskan Cacu. Dan walaupun hal tersebut adalah kecelakaan, namun kepolisian tidak akan peduli dan menganggap hal itu adalah sebuah pembunuhan. Intinya di momen ini Tuan Pilai sudah mengetahui jika tewasnya Cacu adalah perbuatan Ajay ataupun Pravina. Namun ia tidak tega melihat keduanya mendekam di penjara lantaran kematian Cacu yang tidak disengaja. Sehingga dengan semua bukti yang dipegangnya saat ini, Tuan Pilai memilih membakar semua dokumen investigasinya untuk menghilangkan barang bukti. Beberapa waktu setelah meninggalnya Pravina karena penyakit kanker, Tuan Pilai kembali teringat dengan sosok Cacu yang menghilang di hari ulang tahun. Dan hal tersebut membuat beliau kembali melakukan penyelidikan seolah-olah hal itu adalah penyelidikan pertama yang dilakukannya. Ajay mengatakan kepada Aparna jika ia memiliki sebuah pertanyaan yang ingin ia sampaikan kepada sang ayah. Dan pertanyaan tersebut adalah di mana jasad Cacu dikuburkan. Namun walaupun begitu, Ajay sadar jika hal itu tidak bisa dilakukannya. Lantaran jika ia bertanya, beliau pasti tidak mengingatnya.
Di akhir film, kepolisian Nedukal kembali memberikan informasi jika di daerah Nagpur telah ditemukan jasad anak kecil yang ciri-cirinya sama persis seperti Cacu. Dan tanpa memberitahukan rahasia yang sebenarnya, Aparna berkata dalam hati jika ia dan Ajay sudah tahu jika yang mereka lihat nanti bukanlah jasad Cacu. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.